Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faqqahana fid din wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang hingga detik ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan, hidayah dan juga taufik, yang dengan karunia itu semua kita dapat bersama-sama beraktivitas dan beristiqamah di dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada ucapan yang paling indah untuk kita sampaikan melainkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan kita semua digolongkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya. Bersalawat salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam Nabi yang agung, Rasul yang mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah salat fardu zuhur Masjidul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema pembahasan kita pada kesempatan di waktu zuhur menjelang iqamah ini, yaitu mengenai urgensi berkurban di dalam Islam. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seberapa pentingnya ibadah kurban itu disyariatkan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mencintai suatu amal yang terdapat padanya mujahadah, pengorbanan, susah payah. Maka di dalam Al-Quran Allah menjelaskan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesiapa yang bersungguh-sungguh berkorban, bersusah payah di dalam beribadah, di dalam ketaatannya kepada kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan kemudahan untuknya. Maka di dalam hal ini para ulama menjelaskan Allah itu sangat cinta, sangat suka dengan amal ibadah yang kita lakukan dengan pengorbanan, ya, dengan susah payah, dengan melawan keinginan hawa nafsu. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Maka para ulama menjelaskan al-amalu kullama kathura wa syaqqa kana afdalu mimma laisa kadzalik. Amal itu semakin banyak kita kerjakan dan semakin susah payah kita menjalankannya, maka itu adalah yang sangat-sangat istimewa di sisi Allah dan dilipat gandakan pahalanya. Kurban, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentunya adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kurban itu bukan hanya menyembelih hewan, ya. Tetapi para ulama menjelaskan kurban itu hakikatnya adalah menyembelih keinginan-keinginan jahat yang ada di dalam diri kita, hawa nafsu yang jahat yang ada di dalam diri kita. Jadi kurban itu mempunyai makna yang dalam. Ibadah kurban adalah ibadah yang penuh dengan pengorbanan, dan ibadah ini istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 3 keutamaan yang di dalam beberapa riwayat hadis yang sahih yang dijelaskan tentang kurban ini. 3 keutamaan amalan kurban. Yang pertama, hadis yang datang dari Ibunda Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'amila adamiyun min amal, tidak adalah satu amal yang dilakukan oleh anak Adam yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yauman nahri, pada hari nahar,
yakni 11, 12, 13 Zulhijjah. Ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min ihraqid dami, yaitu amalan menumpahkan darah. Apa itu? Yakni berkorban. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya kata Nabi, hewan kurban kalian itu akan datang nanti di hari kiamat. Bikuruniha, dia datang dengan tanduk-tanduknya. Wa asy'ariha, dia datang dengan bulu-bulunya. Wa aslafiha, dia akan datang dengan kuku-kukunya. Wa ajnadiha, dia akan datang dengan kulit-kulitnya. Masya Allah. Para ulama menjelaskan maksud dari kalam ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Rasulullah katakan dia akan datang dengan tanduknya, kulitnya, ya, kuku-kukunya. Dia akan datang secara utuh, Bapak Ibu. Ya. Walaupun kita beli barangkali patungan, ya, 1 ekor sapi 7 orang, insya Allah keutamaan kurban ini, Bapak Ibu, setiap orang masing-masing nanti dapat 1 ekor, ya. Dan bukan maknanya 1 ekor yang kita beli itu nanti kita naik ber-7. Apa ya? Kongsi 1 ekor 7 orang bukan berarti kita nanti naik ber-7. Karena Rasulullah katakan hewan kurban itu akan jadi kendaraan kita di hari kiamat. Apa kata Rasulullah SAW? Azimu bahayaku, carilah hewan kurban yang gemuk-gemuk, kata Rasulullah. Fa innaha matayakum yaumal qiyamah, sesungguhnya dia akan menjadi hewan kendaraan tunggangan kalian nanti di hari kiamat, alas sirat, di atas sirat. Jadi para ulama menjelaskan, insya Allah dengan keistimewaan keutamaan kurban itu, 1 orang dapat 1 ekor utuh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini keutamaan. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan wa anna dama la yaqau min Allah bi makan qabla yaqau 'ala Allah. Sesungguhnya darah kurban itu, ya, atau ibadah kurban itu akan sampai terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum darahnya menetes ke atas tanah. Ini bahasa majas. Maknanya kata ulama, ibadah kurban itu adalah ibadah yang paling cepat sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, sungguh ibadah kurban itu akan terlebih dahulu sampai kepada Allah. Maksudnya diterima oleh Allah sebelum darahnya itu menetes ke atas tanah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sholat tidak secepat itu, puasa tidak secepat itu, zakat tidak secepat itu, haji dan umroh tidak secepat itu. Tetapi kurban itu sudah diterima oleh Allah sebelum darahnya menetes ke atas tanah. Masya Allah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menjelaskan, ya, tentang hukum berkurban. Rasulullah SAW menjelaskan, sesungguhnya sesiapa yang memiliki kesempatan, peluang untuk berkurban, tetapi dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia dekat-dekat, kata Rasulullah, di musalla kami, atau jangan sholat berjamaah bersama kami. Nah, ini berat ini, ancaman. Man wajada sa'atan, siapa yang punya kesempatan untuk berkurban tetapi tidak mau berkurban, jangan sholat berjamaah bersama kami, kata Rasulullah SAW. Ya. Maka para ulama menjelaskan hukum daripada berkurban ini, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Yang mengatakan wajib ini di dalam 4 mazhab fikih itu, Bapak Ibu, adalah mazhab Hanafi. Jadi orang mampu berkurban, kalau tak berkurban haram, dosa. Itu mazhab Hanafi. Kalau mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i ini, mampu berkurban tapi tidak mau berkurban, makruh hukumnya. Dan hukum berkurban itu sendiri di dalam mazhab Imam Syafi'i adalah sunnatun muakkadatun, sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan. Sebisa mungkin kalau mampu jangan ditinggalkan. Seperti apa kategori orang yang mampu untuk berkurban? Bapak Ibu, orang yang mampu beli paket internet seminggu sampai 60.000, 70.000, itu dikali setahun,
dia dikategorikan orang yang sanggup untuk berkorban. Ya. Apakah kita termasuk di dalam ancaman tadi? Fala yaqrabanna musallana, maka janganlah kalian dekat sholat bersama kami, kata Rasulullah SAW. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki Bapak Ibu semua. Ya, Allah mudahkan segala urusan kita. Masih ada kesempatan kurang lebih 2 minggu lagi akan masuk hari raya kurban yang bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan kita, diberikan taufik oleh Allah untuk kita berkurban tahun ini. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurban adalah ibadah yang paling diistimewakan. Sehingga para ulama fikih menjelaskan jika bersamaan hari raya kurban dengan hari akikah, itu ulama menjelaskan cukup laksanakan saja kurban dan sertakan sekaligus di situ niat akikah, maka kedua-duanya sudah sah. Itu pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i dan Imam Ar-Rabi Asy-Syafi'i. Itu saking istimewanya kurban. Dan jika ada di antara kita yang barangkali dulu belum sempat diakikahkan oleh orang tua, ya, maka ketika besok Bapak Ibu mau berkurban, ketika Bapak Ibu menyaksikan pemotongan itu, niatkan di dalam hati, inilah kurbanku dan akikahku. Insya Allah kedua-duanya sudah sah. Itu pendapat daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Ar-Rabi. Satu kemudahan yang luar biasa, karena sudah mencakup dia Bapak Ibu di dalam kurban itu. Kalau niatkan akikah dah masuk semua dia. Istimewanya kurban itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, mudah-mudahan dapat kita ambil pelajaran dari apa yang kita dengarkan pada siang hari ini. Ada titipan dari ketua, minta kita semua membaca suratul Fatihah, kemudian kita meminta kepada Allah agar pahalanya disampaikan kepada almarhum Bapak Muhammad Arwin Nasution bin Haji Abdul Karim Nasution. Ala hadhihi niyyati salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Taufiq billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.